Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang turut mensukseskan gelaran KTT G20. Lantas bagaimana pemerintah menilai gelaran KTT G20 kemarin? Kami akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Dedi Permadi. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang, Mbak. Oke, secara umum Pak Dedi, bisakah Anda jelaskan kepada kami tentang penyelenggaraan KTT G20 yang baru saja berlangsung 15-16 November lalu, Pak? Baik, jadi memang secara umum Indonesia telah berhasil memimpin persidangan KTT G20 sebagai puncak dari presidensi G20 Indonesia selama setahun terakhir ini. Kalau kita lihat di tengah ketidakpastian geopolitik global, presidensi Indonesia telah berhasil mendorong diadopsinya G20 Bali Leaders Declaration. Walaupun ada bagian yang cukup mendapatkan perhatian dan berjalan dengan alot, yaitu terkait dengan perang di Ukraina, tetapi deklarasi ini berhasil disepakati. Saya rasa ini adalah satu capaian terpenting dari proses G20 Indonesia selama kita memimpin menjadi presidensi. Dan saya rasa untuk testimoni dari berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 ini bisa kita rujuk. Jadi tidak hanya diri kita sendiri yang menilai bahwa KTT ini berhasil, tetapi kita juga mendengarkan apresiasi dari berbagai pihak. Misalnya Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan apresiasi kepada Indonesia yang mampu mendemonstrasikan kemampuan besar untuk menyatukan para pihak untuk berdialog dan mendorong solusi. Itu misalnya salah satu testimoni yang kita dapatkan. Dan secara kenyataan memang Indonesia berhasil memberikan kesempatan atau memfasilitasi Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pada waktu di Bali, beliau berdua telah bertemu untuk berdialog dan berdiskusi. Saya rasa hal-hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, apresiasi datang dari berbagai pihak, dan kami berterima kasih atas seluruh kerja keras, terutama dukungan masyarakat Indonesia. Oke, tapi Pak Dedi sebenarnya bagaimana sih proses persidangan berlangsung selama KTT G20 kemarin, Pak? Baik, kebetulan di tempat kami di Kominfo, kami memimpin working group. Jadi sebelum Leaders Declaration itu ada proses para working group bernegosiasi. Kemudian di working group yang kami ampu, yaitu Digital Economy Working Group, itu menggambarkan situasi negosiasi dan perundingan yang sangat dinamis tetapi konstruktif. Saya rasa ada dua bagian penting yang kita kemarin laksanakan. Yang pertama adalah bagian substansi, di mana dari 3 isu prioritas Indonesia, yaitu terkait dengan arsitektur kesehatan global, kemudian terkait transisi energi, dan terkait transformasi digital, ketiga-tiganya berhasil menyepakati banyak hal yang konkret. Nanti saya akan jelaskan kemudian hal konkret apa yang kita sudah berhasil capai. Bagian yang kedua, selain substansi yang bisa disepakati secara penuh itu, memang ada dinamika dan perdebatan, yakni permasalahan konflik di Ukraina. Jadi ada satu blok negara yang menginginkan di dalam deklarasi itu ada paragraf yang mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Tetapi satu kelompok negara yang lain mengatakan bahwa forum G20 ini bukanlah forum yang tepat untuk membicarakan situasi perang. Jadi memang ada perdebatan yang alot selama kami memimpin working group, sampai pada kemarin ketika mendiskusikan terkait dengan Leaders Declaration-nya. Kondisinya tetap sama. Ada perdebatan yang alot ketika berdiskusi poin yang kedua ini. Ketika berdiskusi terkait dengan geopolitik. Kedua belah pihak yang berbeda pendapat mempertahankan pendapatnya masing-masing. Tetapi kita patut bersyukur
bahwa Presiden Joko Widodo berhasil untuk membuat kesepakatan ini disepakati oleh seluruh negara Mhm. anggota G20 beserta invitees. Iya, ini jika berbicara tentang perang menarik Pak, karena KTT G20 tahun ini diadakan di tengah adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Walaupun poin perdamaian spesifik ya, Rusia dan Ukraina itu tidak tertulis secara jelas di komunike, tetapi kan Presiden Indonesia menyatakan dengan gamblang stop perang. Nah, bagaimana nih Pak, setelah keluar statement tersebut dari Presiden Joko Widodo, bagaimana tanggapan dari negara-negara G20 lainnya Pak? Kami rasa negara-negara lain dari awal sudah mengetahui posisi Indonesia, bahkan sejak negosiasi atau perundingan di level working group, kami juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa posisi Indonesia adalah stop perang. Kita tidak memberikan tempat untuk adanya perang, dan perang harus segera dihentikan. Nah, artinya adalah bahwa negara members dan invitees sudah mengetahui posisi Indonesia secara konsisten membawa posisi ini sampai ke level KTT kemarin. Saya rasa Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif terus konsisten menyuarakan adanya perdamaian di dunia ini sampai terrefleksi ketika makan malam, sampai terrefleksi ketika diskusi informal, semuanya dengan nafas yang sama bahwa Indonesia mendorong perdamaian dunia. Jika kita berbicara tentang agenda yang diadakan pada saat KTT G20 kemarin Pak, kan di media juga ramai nih banyak yang mencuri perhatian netizen, banyak yang menjadi salah fokus begitu. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri bagaimana dan apa saja nih Pak hal-hal yang menarik dari rangkaian pertemuan KTT G20 ini? Baik, saya rasa yang menarik adalah hal konkret yang dihasilkan dari proses G20 ini. Jadi betul bahwa makan malamnya sangat megah dan diapresiasi oleh banyak negara, penyelenggaraannya sangat rapi, diakui juga oleh seluruh negara anggota gitu ya. Dan selain daripada itu, kita harus mengingat bahwa poin-poin kesepakatan yang konkret sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi itu adalah hal yang patut kita syukuri. Misalnya apa? Disepakatinya kerjasama di bidang kesehatan, yakni terbentuknya Pandemic Fund yang hingga Mhm. 16 November telah terkumpul sebesar 1, miliar dolar Amerika Serikat. Ini konkret gitu, karena memang arahan dari Bapak Presiden dari awal presidensi G20 ini hasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat untuk dunia. Kemudian misalnya pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust atau RST di bawah IMF. Itu nominalnya juga besar, Mbak, yaitu sebesar 81,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian komitmen untuk Just Energy Transition Partnership, ya, itu sebesar 20 miliar US dollar. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana presidensi G20 Indonesia ini tidak hanya sekedar perbincangan atau diskusi dan negosiasi saja, tetapi betul-betul membawa dampak positif untuk tantangan dunia yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Berarti banyak hal konkret yang dihasilkan dari KTT G20 seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Lantas apa Pak makna dari kesuksesan penyelenggaraan G20 bagi Indonesia Pak? Kami merasa bahwa kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 oleh Indonesia ini bermakna yang pertama adalah bahwa sebagai bangsa, kita adalah bangsa besar. Kita adalah bangsa yang mampu untuk bahkan memimpin forum multilateral, Mhm. forum dunia, forum yang bergengsi. Indonesia adalah bangsa besar yang telah terbukti kepemimpinannya yang kuat
di dalam mendorong kesepakatan-kesepakatan konkret bagi perdamaian dunia maupun situasi ekonomi global, tantangan kesehatan global pada masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami merasa bahwa seperti yang diungkapkan oleh banyak pihak, Indonesia telah mampu menjadi contoh yang baik untuk penyelenggaraan keketuaan atau presidensi G20 untuk tahun-tahun yang akan datang. Bahkan misalnya delegasi dari India beberapa kali mengajak kami untuk bertemu untuk benchmark atau untuk persiapan mereka melakukan presidensi di tahun depan. Saya rasa Indonesia sudah menjadi praktik baik atau best practice untuk banyak negara lain bagaimana menyelenggarakan KTT dengan profesional, dengan keramah tamahan, dengan kehangatan, tetapi di saat yang bersamaan substansinya juga berhasil dan menghasilkan hal-hal yang konkret. Yang ketiga dan terakhir, saya rasa kesuksesan G20 Indonesia ini juga mengantarkan Indonesia di kancah internasional bahwa ke depan Indonesia akan berperan penting di dalam menentukan berbagai upaya global untuk perdamaian ekonomi maupun geopolitik. Seperti kita ketahui bahwa kita baru saja mendapatkan tongkat keketuaan ASEAN di Indonesia. Jadi sampai tahun 2023 nanti kita akan menjalankan keketuaan ASEAN dan ini pun semakin meneguhkan kepemimpinan Indonesia dalam kancah internasional maupun regional.